Shalom dewasa muda. Tidak terasa kita sudah sampai di bulan kedua dari tahun 2021. Saya percaya bahwa Tuhan akan semakin membawa kita melalui kemenangan demi kemenangan. Karena Tuhan Yesus adalah sahabat kita, amin. Yang siap bersuka cita sama-sama sorakan. Kami tahu Tuhan, Kau gak akan pernah tinggalin kami. Kau setia bersama dengan kami, Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Hari ini kami mau nyatakan, Tuhan harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan. Mari sama-sama panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari sorakan haleluya. Mari nyanyikan lagu ini. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Satu hal yang kami tahu, Tuhan, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kami tahu, Tuhan, Kau adalah gembala yang baik, Tuhan. Kau tak pernah tinggalkan kami, Tuhan. Kau setia, Tuhan, bersama-sama dengan kami, Tuhan. Mari sama-sama tepuk tangan-Mu. Mari angkat kedua tangan-Mu dan dengan segenap hatimu katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku.
sama-sama mau menyembah Engkau lebih lagi. Yang semangat sama-sama katakan amin. Amin. Engkau Tuhan kami, Engkau Raja kami, Engkau sumber kemenangan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Hari ini kami mau angkat tangan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Terimalah pujian kami ini Tuhan, hanya untuk-Mu Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini.
rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Dengan iman kami katakan Tuhan Yesus, kami percaya penuh kepadamu Tuhan, sebab Engkau adalah Tuhan, sebab Engkau mengganti kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya rancangan-Mu indah. Terima kasih Tuhan, kuasa-Mu besar. Inaralalabaya syakaralalaba. Oh, inaralalabaya syakaralalaba. Kurialalabaya syakaralaba. Terpujilah Kau Tuhan. Inaralalabaya syakaralalabaya. Tuhan Yesus, kami bawakan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan. Segala yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. We praise You, Lord. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh, praise the name of the Lord our God. We praise You, Lord. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Hallelujah. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. For endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Shalom teman-teman yang ada di 2PM GBI PRJ, jumpa lagi dengan saya Dieter Nicholas dan hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari ini.
Kalau hari ini kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami, memuji, memuliakan nama Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang disenangkan dengan apa yang kami lakukan, dengan apa yang kami kerjakan. Nyatakan kuasa-Mu hari ini ya Bapa, kami perlu firman-Mu, biar firman-Mu menuntun kehidupan kami, firman-Mu membawa kami hidup merdeka di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, berikan kepada kami hati dan telinga seorang murid, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan siap diberkati kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Oke teman-teman, kalau teman-teman hari ini suka judul khotbah, saya kasih judul Musuh yang Tanpa Kita Sadari. Nah teman-teman semua, saya percaya bahwa saat-saat ini kita sedang mengalami masa-masa peperangan. Kita sedang memasuki masa akhir zaman. Bahwa apa yang kita alami hari-hari ini hanya sebagai sebuah pemanasan saja dari apa yang jauh lebih berat ke depan nanti. Oleh sebab itu hari-hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, terlebih lagi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, jangan sampai hidup kita terjerat oleh si jahat. Jangan sampai hidup kita terperangkap oleh iblis dan kita mengalami kekalahan, ya kan? Karena hari-hari ini saya percaya bahwa iblis tidak menyerang kita dengan wujud sundel bolong, hantu jerut purut, Yesus ngesot, ya kan? Kalau iblis menyerang kita lewat model-model yang kayak begitu, kita bisa tengking dalam nama Yesus dan mereka pasti akan lari, ya kan? Tapi masalahnya iblis atau musuh akan menyerang kehidupan kita tanpa kita sadari, sehingga kita dikalahkan oleh iblis. Nah teman-teman, ya ada begitu banyak orang hari-hari ini mereka sakit, ya. Jadi virusnya, COVID-nya udah ada dalam diri mereka, tapi mereka baik-baik saja. Mereka sehat-sehat aja, ya kan? Itu yang kita sebut sebagai orang tanpa gejala. Nah hari-hari ini dalam kekristenan ada begitu banyak orang yang juga seperti ini, ya kan? Mereka merasa hidup mereka baik-baik saja. Mereka merasa mereka masih beribadah. Bahkan mereka masih Kristen, tapi masalahnya musuh sudah menyerang mereka tanpa mereka sadari. Nah ini yang perlu kita waspadai teman-teman, supaya apa? Supaya jangan sampai kita dikalahkan dan kita tetap muncul sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Kalau teman-teman tahu cerita perang ya Pearl Harbor, ya ini cerita sejarah Amerika. Teman-teman, Amerika mengalami kekalahan yang telak. Kenapa? Karena mereka diserang tiba-tiba lewat serangan udara yang dilancarkan oleh Jepang. Pada waktu malam mereka sedang berpesta, tentara-tentara Amerika sedang berpesta, mereka mabuk-mabukan, ya kan? Besok paginya mereka diserang secara tiba-tiba. Dan ini merupakan catatan sejarah kekalahan Amerika, kalah telak mereka. Kenapa? Karena mereka diserang secara tiba-tiba. Nah hari ini kita juga mau belajar dari sejarah, jangan sampai iblis menyerang kehidupan kita dan mengalahkan kehidupan setiap kita. Nah kita akan buka Alkitab kita dalam Daniel 11, ya ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32. Ya, di sini Alkitab menyingkapkan apa yang akan terjadi, ya secara terperinci akan apa yang akan dialami oleh bangsa Israel. Termasuk saudara dan saya, kita Israel rohani. Ya, okay? Pada waktu musuh menyerang, apa sih yang dilakukan oleh musuh? Nah ini kisahnya teman-teman semua, ya. Ini kisahnya tentang Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Ya, mereka saling bertempur, mereka saling memperebutkan tanah, mereka berebutan kekuasaan bertahun-tahun. Mereka bertempur sebagai musuh bebuyutan. Sampai suatu hari, Kerajaan Negeri Utara dengan Raja Negeri Selatan, mereka membuat perjanjian damai. Yang masalahnya begini, beberapa waktu kemudian mereka langgar sendiri dan mereka bertempur kembali. Nah, karena Raja Negeri Utara tidak bisa mengalahkan Kerajaan Negeri Selatan, tidak bisa menguasai tanah di Negeri Selatan, maka Raja Negeri Utara ini meluapkan kekesalannya dengan cara menyerang Israel. Nah, jadi pada waktu musuh menyerang Israel, apa yang mereka lakukan terhadap bangsa Israel? Oke? Daniel 11 ayat yang ke-31 dan ayat yang ke-32, demikianlah firman Tuhan. Kita akan lihat di sini. Tentaranya akan muncul
Mereka akan menajiskan tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Jadi pertama teman-teman, apa yang musuh lancarkan dalam kehidupan setiap orang percaya yang membuat kita kalah tanpa kita sadari? Yang pertama adalah menajiskan tempat kudus. Ya. Nah, seringkali kita sebagai orang percaya, kita tuh seringkali berpikirnya yang namanya serangan iblis itu kalau ada yang kesurupan. Nah, ini serangan iblis nih. Ya kan? Kalau ada orang yang sakit, kemudian gak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah minum obat, masih sakit. Nah, ini serangan iblis. Kita seringkali berpikirnya yang namanya serangan iblis itu kalau kita hari Minggu ya, mau pergi pelayanan, tiba-tiba ban mobil kempes. Atau mobil kita mogok, wah ini kita langsung berpikirnya ini serangan iblis. Nah, teman-teman semua ya, mungkin aja yang tadi saya sebutkan itu adalah serangan iblis. Tapi kan itu yang kita sadari. Nah, yang berbahaya dari serangan iblis adalah ketika iblis menyerang kita tanpa kita sadari dan mengalahkan kita. Yaitu apa? Yaitu menajiskan tempat kudus. Nah, apakah yang dimaksudkan dengan menajiskan tempat kudus? Ya kan? Tempat kudus itu apa sih? Tempat kudus itu bicara soal hidup kita. Ya. Dalam 1 Korintus 3 ayat yang ke-16 dan ayat yang ke-17, Alkitab katakan begini, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah?" Ya, dan bahwa Roh Kudus, Roh Allah diam di dalam kamu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Nah, jadi karena bait Allah adalah tubuh kita, maka serangan iblis itu adalah untuk menajiskan kehidupan kita. Nah ini nih, ya kan, serangan iblis nih yang luar biasa. Dia menajiskan hidup kita. Dia menajiskan bait Allah yang ada di dalam kehidupan kita ini. Nah pertanyaannya, bagaimana cara iblis menajiskan bait kudus itu? Nah ini prinsip kenajisan dalam perjanjian baru. Ya. Kenajisan menurut perjanjian baru, datangnya itu bukan dari luar ke dalam. Kenajisan menurut Alkitab versi perjanjian baru, itu datangnya dari dalam kita, keluar, itulah yang disebut dengan najis. Markus 7 ayat yang ke-21 sampai 23, demikianlah firman Tuhan. Ya, Alkitab katakan begini, sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Perhatikan baik, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Ya. Jadi yang membuat kita najis itu bukan makanan yang kita makan. Yang menajiskan itu justru apa yang muncul dari dalam kita, apa yang muncul dari hati kita. Itulah ternyata yang menajiskan kehidupan kita. Dan di akhir zaman ini, iblis memberikan benih, banyak benih-benih yang bisa membuat kita jatuh dalam kehidupan. Dan salah satunya apa? Benih-benih percabulan, benih-benih perzinahan. Inilah yang membuat orang akhirnya najis di akhir zaman ini. Teman-teman bisa membedakan ya antara percabulan dengan perzinahan. Oke, Alkitab sendiri membedakan antara percabulan dengan perzinahan. Ya, percabulan itu adalah dosa pikiran. Pikiran-pikiran yang najis, pikiran-pikiran yang kotor, itulah benih-benih yang iblis sodorkan dalam kehidupan kita. Sedangkan apakah yang dimaksudkan dengan perzinahan? Perzinahan itu adalah percabulan yang kita buahi, sehingga terjadi persetubuhan dengan yang bukan milik kita.
Ya kan? Itulah ya yang namanya perzinahan. Nah, di akhir zaman ini kita jangan main-main dengan dosa-dosa yang model begini, teman-teman, ya kan? Di akhir zaman ini ada begitu banyak orang hancur hidupnya. Kenapa? Karena jatuhnya di sini. Ya, dosa seks ini adalah dosa yang paling lama, teman-teman. Ya, dosa yang udah ribuan tahun yang lalu udah ada. Makanya kita jangan main-main. Saudara mau rajin datang ke gereja, saudara mau rajin doa, nggak kebal dengan yang namanya dosa ini. Ya kan? Contohnya siapa? Contohnya Daud. Ya kan? Daud itu jatuh Bapak Ibu, ya kan teman-teman semua, ya. Kita mengerti bahwa Daud itu punya hubungan yang luar biasa dengan Tuhan. Tapi kenapa dia bisa jatuh dalam dosa yang model kayak begini? Karena apa? Nggak bisa jaga pikirannya, nggak bisa menjaga apa yang ada di dalamnya. Kenapa? Karena kenajisan datangnya dari dalam kita. Oke? Coba saya kasih contoh. Ya, sebuah cerita dalam 2 Samuel 11 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat, ya. Alkitab katakan begini, pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, ya. Jadi kalau pergantian tahun itu Alkitab mencatat raja-raja itu biasanya pergi perang, tidak nganggur, oke. Coba garis bawahi kata-kata itu ya, tidak nganggur, oke. Ayat yang selanjutnya katakan begini, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Perhatikan baik, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Jadi Daud sendirian. Udah gak ada kerjaan, sendirian lagi, ya kan? Ayat yang kedua, sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Jadi Daud ngelihat wanita lagi mandi. Pertanyaan saya begini, waktu Daud ngelihat wanita lagi mandi, bisa nggak Daud memalingkan wajahnya? Ya kan? Dia langsung, wah, betul nggak sih? Bisa aja, ya kan? Betul nggak sih? Tapi ayat yang selanjutnya katakan seperti ini, lalu Daud menyuruh bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Jadi Daud tidak mengalihkan perhatiannya, ya kan? Tetapi apa yang Daud lakukan, Daud memikirkan wanita tersebut. Daud kemudian bertanya-tanya kepada orang-orang, siapakah wanita tersebut? Betul gak sih? Daud memikirkan, bermain di kepalanya ini. Nah, disinilah musuh sudah mulai menyerang kehidupan Daud. Ya kan? Ayat yang selanjutnya, sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Nah, ini udah mulai dibuahi nih. Jadi pikiran yang cabul udah mulai dibuahi sama Daud. Perempuan itu datang padanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Hari ini teman-teman di akhir zaman, iblis menyerang kita dengan cara menajiskan tempat kudus. Menajiskan apa yang ada di dalam kita. Makanya Alkitab katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Alkitab dalam terjemahan bahasa asli lebih jelas lagi dikatakan begini, jagalah hatimu lebih dari apapun juga. Ya, itu masalahnya. Seringkali kita jaga duit kita. Duit kita taruh di bank, ya kan? 7 lapis penjagaan. Sampai kita sendiri susah ngambil duit kita. Kita jaga duit kita. Kita jaga handphone kita. Handphone kita kasih password, betul gak sih? Bahkan kalau di ITC Roximas jual gembok handphone kita beli untuk jaga handphone kita. Duit kita jaga, handphone kita jaga, rumah kita jaga.
Betul gak sih? Tapi kita nggak pernah jaga hati kita nggak pernah jaga pikiran kita. Hari ini kalau kita mau berkemenangan di dalam Tuhan, ya kan? Kita harus belajar jaga hati dan pikiran kita. Dengan cara apa? Alkitab katakan, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi jagalah hidup kita, supaya iblis tidak menyerang kehidupan kita dengan kenajisan. Dengan cara apa? Firman. Kita harus kuat dengan firman. Kenapa firman, teman-teman? Kenapa firman, Bapak Ibu? Karena Yohanes 1 ayat yang pertama katakan begini, pada mulanya ialah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi kalau nggak ada firman di pikiran kita, ya nggak ada Allah di pikiran kita. Nggak ada firman di hati kita, ya nggak ada Allah di hati kita. Nah kalau nggak ada Allah di hati dan pikiran kita, ya disitulah tempat yang subur untuk iblis menyerang kehidupan kita dan mengalahkan kita. Oke? Nah yang kedua, apa yang iblis kerjakan dalam kehidupan setiap kita? Dia menyerang kita tanpa kita sadari dan mengalahkan kehidupan kita. Alkitab katakan begini dalam Daniel 11 ayat yang ke-31, musuh itu datang kemudian menghapuskan korban sehari-hari. Nah apa maksudnya? Maksudnya adalah begini, kalau kita belajar sejarah Israel, maka kita akan mengerti bahwa tugas dari para imam-imam adalah membawa persembahan, membawa korban pagi dan korban petang. Itu nggak boleh putus itu persembahan korban itu. Kenapa? Karena itu adalah ritual yang sakral, yang dipegang oleh bangsa Israel ya melalui hukum Taurat. Nah, mempersembahkan korban ini buat bangsa Israel, ini bicara soal hubungan mereka dan persekutuan mereka dengan Tuhan. Nah, di akhir zaman ini, yang mau diserang iblis terhadap orang percaya, tanpa kita sadari, yang mau diserang iblis adalah hubungan kita dengan Tuhan. Iya kan? Makanya seringkali itu iblis bikin kita sibuk. Iblis bikin kita nggak punya waktu, sehingga menjauhkan kehidupan kita dari persekutuan kita dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, teman-teman sekalian, percayalah, melewati masa-masa yang sukar ini, masa-masa yang sulit ini, kita harus bergantung dengan Tuhan kita. Karena tanpa Tuhan kita akan gampang dikalahkan, kita akan gampang dikalahkan dengan serangan iblis ini. Makanya hari ini jangan sampai kita kehilangan kasih kita yang semula. Makanya dalam kitab Wahyu, Tuhan tegur jemaatnya yang ada di Efesus. Alkitab katakan begini, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Wah, jadi Tuhan tahu nggak pelayanan dari orang di Efesus, jemaat di Efesus, pelayanan mereka. Tuhan tahu mereka begitu tekun. Tuhan tahu apa yang mereka kerjakan. Ya, tapi Alkitab katakan begini, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi kita masih Kristen, kita masih melakukan aktivitas pelayanan, tapi kita udah kehilangan passion. Kita kehilangan gairah, kita kehilangan antusias. Kenapa? Karena kita kehilangan hubungan kita kehilangan yang prioritas, kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Kalau teman-teman tahu ya, dari kata antusias itu kan berasal dari dua kata, en dan theos. Entheos, yang artinya di dalam Tuhan. Jadi kalau ada Tuhan di dalam kehidupan kita, kita punya persekutuan dengan Tuhan, kita punya hubungan dengan Tuhan, maka manifestasinya adalah kita akan bergairah. Jadi situasinya boleh sulit, keadaannya boleh sukar, tetapi keadaan dan situasi yang sulit itu nggak akan pernah bisa memadamkan api yang ada dalam kehidupan setiap kita. Teman-teman, ada begitu banyak orang merasa dekat dengan Tuhan, tetapi mereka tidak pernah melekat dengan Tuhan.
Ya. Makanya hubungan kita dengan Tuhan jangan cuman merasa-merasa. Karena merasa-merasa ini bahaya. Ya, ganteng dengan merasa ganteng itu beda, Bapak Ibu. Iya kan? Kaya dengan merasa kaya itu beda, iya kan? Cantik dengan merasa cantik itu juga beda, iya kan? Nah, jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan hanya sebatas perasaan. Tapi kita harus menjadikan hubungan kita dengan Tuhan adalah sesuatu yang real. Karena kalau kita punya hubungan dengan Tuhan, sekeras apapun situasi dan kondisinya, kita tetap bisa berdiri. Kita harus belajar dari gereja mula-mula. Ya, mereka teraniaya, mereka dikejar-kejar, mereka mau dibunuh. Tetapi yang luar biasa, mereka tidak kehilangan passion. Mereka nggak kehilangan hasrat, mereka nggak kehilangan antusias untuk memberitakan kebenaran. Mereka tetap jangkau jiwa. Kenapa? Karena saya mengambil kesimpulan dari gereja mula-mula. Gereja semakin dibabat, gereja semakin merambat. Jangan sampai kita kehilangan persekutuan kita dengan Tuhan. Karena itu adalah kekuatan kita di akhir zaman. Yang ketiga, ya, apa sih serangan iblis, ya, musuh yang tanpa kita sadari bisa mengalahkan kehidupan setiap kita? Kalau kita baca Alkitab kita dalam Daniel 11 ayat yang ke-32, Alkitab katakan begini, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Nah, yang ketiga adalah orang-orang dibuat berlaku fasik. Nah, kalau kita mempelajari Alkitab kita, Alkitab menggambarkan ada 3 tipe orang. Ya, yang pertama adalah orang benar. Siapakah orang benar? Orang benar adalah orang yang tahu kebenaran dan bisa melakukannya. Dia memahami kebenarannya dan mempraktekkan kebenaran itu. Itulah yang dimaksud dengan orang benar. Oke? Yang kedua adalah orang jahat. Siapakah yang dimaksud dengan orang jahat? Orang jahat adalah orang yang nggak tahu kebenaran. Makanya karena mereka nggak tahu kebenaran, yang mereka lakukan adalah kejahatan. Makanya disebut orang jahat. Nah, tipe orang yang ketiga adalah orang fasik. Siapakah yang dimaksud dengan orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu kebenaran, memahami kebenaran, tetapi tidak melakukan kebenaran itu. Nah, pertanyaannya, teman-teman yang ada di 2PM, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita golongan orang jahat atau orang fasik? Tapi saya percaya, jemaat 2PM semuanya adalah orang benar. Kita adalah orang-orang yang tahu kebenaran dan yang bisa melakukannya. Yang percaya katakan amin. Tapi masalahnya begini, kenapa orang fasik tidak melakukan kebenaran? Karena begini Bapak Ibu, karena kita bisa melakukan kebenaran, itu bukan karena kita. Kita bisa melakukan kebenaran, itu bukan karena kemampuan kita, karena kecerdasan kita. Kita bisa melakukan kebenaran karena Roh Kudus yang memberikan kemampuannya kepada kita. Makanya hidup dengan Roh Kudus ini, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, dituntun Roh Kudus ini penting dalam kehidupan setiap orang Kristen, setiap orang percaya. Makanya kalau kita mendengar ya potongan-potongan dari doa berkat, ada secuplik kata-kata yang sangat luar biasa, ya kan? Kata-katanya katakan begini, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Nah, kata-kata dalam doa berkat itu kan bukan kata-kata yang asal cuplik, kebetulan, main asal comot, bukan kan? Tapi kata-kata ini adalah sebuah pesan fundamental buat gereja-gereja Tuhan, buat setiap orang percaya, bahwa begini, bahwa tanpa Roh Kudus memberikan kemampuannya kepada kita, kita nggak akan pernah bisa melakukan kebenarannya. Makanya di akhir zaman ini, yang sebenarnya ingin diserang oleh iblis itu apa sih? Yang ingin diserang oleh iblis adalah iblis ingin membuat setiap kita merasa bisa, merasa mampu tanpa Roh Kudus. Membuat manusia
mengandalkan dirinya sendiri. Ini yang berbahaya nih teman-teman. Makanya kalau ada orang-orang yang berkata, kalau bukan karena saya nih, ini nggak akan jalan. Ini kalau bukan karena saya. Nah, kalau ada orang-orang yang ngomong begitu, ya saya. Makanya, ya kan, disitulah serangan iblis yang tanpa kita sadari. Ya kan? Karena apa? Karena kita nggak akan pernah bisa melakukan semuanya. Kita nggak akan pernah bisa melakukan kebenaran tanpa Roh Kudus yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya. Efesus 5 ayat yang ke-18 katakan seperti ini. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Di sini Paulus menyandingkan mabuk oleh roh dengan penuh dengan Roh Kudus. Disandingkan. Kenapa disandingkan sama Paulus? Karena ternyata begini, mabuk oleh anggur dengan hidup dikuasai oleh Roh Kudus itu punya cara kerja yang sama. Ya, cara kerjanya apa? Sama-sama dikendalikan. Kalau teman-teman pernah lihat orang mabok, orang yang mabok itu kan kehilangan kesadaran kan. Kenapa mereka kehilangan kesadaran? Karena apa? Karena begini, kesadaran mereka dikuasai oleh anggur yang bisa menghasilkan alkohol itu. Betul gak sih? Makanya kalau hidup kita dikuasai oleh anggur, Alkitab mencatat, maka itu menimbulkan hawa nafsu. Tapi kalau hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus yang akan mengendalikan seluruh kehidupan kita dan memberikan kemampuannya kepada kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Ya. Oleh sebab itu hari ini teman-teman 2PM, anggaplah kebenaran firman Tuhan ini sebagai swab buat kita. Kita lagi di PCR, kita lagi di antigen. Supaya apa? Supaya ketika kita tahu, oh ternyata iblis telah menyerang kehidupan kita dan mengalahkan kita, kita bisa berobat dan bertobat hari ini. Ya, kita bisa kembali ke jalan-jalannya Tuhan. Ya, dan firman Tuhan hari ini juga memberikan vaksinnya kepada kita, ya kan? Apakah vaksinnya? Supaya kita nggak gampang dikalahkan oleh iblis, nggak gampang dikalahkan oleh musuh. Alkitab katakan begini dalam Daniel 11 ayat yang ke-32 yang B, Alkitab katakan begini, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Hari ini teman-teman, ya, kalau kita mau jadi orang yang kuat, nggak gampang dikalahkan oleh apapun juga, bertumbuhlah dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Karena orang-orang yang mengenal siapa Tuannya, dia akan tetap kuat dan bertindak. Dia nggak akan gampang dikalahkan oleh apapun juga. Putuskan hari ini untuk kalian terus bertumbuh di dalam Tuhan. Teruslah semakin hari kalian mengenal siapa Tuhan yang kalian sembah. Supaya begini, situasinya boleh susah, keadaannya boleh berat. Iblis boleh menyerang kehidupan setiap kita. Tapi saudara dan saya, kita tetap berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lainnya. Kita tetap berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan lainnya. Dan Alkitab mencatat bahwa saudara dan saya adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar firman-Mu hari ini mengkoreksi kehidupan kami. Supaya kami boleh mengantisipasi serangan musuh yang tanpa kami sadari bisa mengalahkan kehidupan kami. Ajar Tuhan kami supaya kami boleh bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Engkau. Kami mengenal Engkau bukan dari apa kata orang, tapi kami punya pengalaman berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Materaikan firman-Mu hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya diberkati firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Shalom Church, how are you? Young professionals dan young couples, young families yang sudah bergabung bersama-sama kami. Kami bersyukur teman-teman semua bisa bergabung hari ini. Teman-teman yang belum pernah bergabung di komunitas Dewasa Muda, kita mempunyai komunitas yang luar biasa. Kita mempunyai berbagai call yang bisa teman-teman join dan teman-teman bisa mencari infonya melalui Instagram
@2pm GBI PRJ, dan juga @Youturn GBI HCR. Teman-teman yang ingin menjoin dengan komunitas kami bisa chat di Instagram itu dan kami akan membalasnya. Dan juga jangan lupa khusus untuk 2PM kami mempunyai komunitas school khusus untuk young couples. Apakah itu? Adalah komunitas school untuk para teman-teman yang sedang hamil, istrinya sedang hamil atau mempunyai anak di bawah umur 10 tahun. Sangat seru. Bahkan saya juga join di situ. Kita bahas tentang bagaimana pressure yang ada di keluarga-keluarga muda dalam membesarkan anaknya yang masih kecil. Jangan lewatkan. Don't forget to subscribe juga ke YouTube channel kami di GBI PRJ. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan sebagai bentuk dari ibadah kita hari ini. Teman-teman bisa lihat di screen yang ada untuk detail yang diperlukan. Kita akan memulai doa syafaat hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang Tuhan berikan. Kalau Tuhan, kami boleh beribadah dengan baik dan sehat Tuhan. Hari ini kami mau bawakan negara kami Indonesia di hadapan-Mu. Biar kiranya Tuhan berkat-Mu boleh ada di atas negara ini. Kami berdoa Tuhan untuk para pemimpin negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran pemimpin, baik pihak legislatif, pihak eksekutif. Tuhan berkati mereka supaya ada takut akan Tuhan di hati mereka dan cinta akan rakyat Indonesia di hati mereka. Kami juga tidak lupa berdoa untuk semua petugas medis yang ada di garda terdepan dalam fighting COVID-19 di negara ini. Biar kiranya Tuhan berikan kekuatan, berikan mereka Tuhan kesanggupan untuk bisa melayani banyak orang. Juga kami berdoa untuk pemimpin gereja kami Tuhan, untuk Pak Niko sebagai Gembala Sidang GBI Jalan Gatot Subroto dan juga Dr. Yanto sebagai GBI CK7, Gembala GBI CK7. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan juga berkati mereka berlimpah-limpah. Dan seluruh jajaran pemimpin, gembala cabang dan juga khususnya untuk para dewasa muda di tempat ini Tuhan. Tuhan berkati kami dengan wibawa dan dengan hikmat yang dari Tuhan. Supaya kami bisa sungguh-sungguh membawa komunitas ini kepada perkenanan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk para cool, untuk para keluarga muda, untuk para yang profesional hari ini. Biar kiranya Tuhan kami diberkati melalui firman Tuhan. Dan kami Tuhan bisa melakukan firman Tuhan menjadi pengelola integritas yang baik dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Friends, angkat tanganmu. Kiranya engkau bisa menerima berkat yang dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama-sama kita semua. Kiranya kita terus dibawa menjadi naik, menjadi berkat, supaya kita bisa memberkati banyak orang. Kiranya kita terus menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi teman-teman dan keluarga kita. Kiranya dalam karir kita, di dalam bisnis kita, di dalam mengelola keluarga, kiranya Tuhan, berkat Tuhan ada bersama-sama kita. Terima kasih. Semua yang percaya katakan amin. Thank you. Tuhan Yesus memberkati.